Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد عباد الله معاشر المسلمين أرشدني وإياكم الله marilah kita sama-sama menambahkan lagi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kondisi akhir zaman yang sudah carut marut ini. Allah Subhanahu wa taala masih mempercayakan kita di antara orang yang ditarik agar ada di atas jalannya Shiratal Mustaqim. Karena tidak banyak orang pada hari ini sedang ada di atas jalan kita. Marilah kita menambahkan rasa syukur dengan harapan agar Allah tambahkan lagi nikmatnya kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Kemudian kita bersalawat untuk kekasih Allah, kecintaan dan Habib kita bersama Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga untuk seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan siapapun yang mengikutinya dengan ihsan sampai hari kiamat. Yang kita muliakan, kita cintai Ustadz Arifin Ilham, semoga Allah senantiasa menjaga dan memeliharanya. Semoga umat ini tetap terbimbing di bawah asuhannya. Yang kita cintai, yang kita muliakan, guru kita Abah Raud, yang Masya Allah saat beliau menyampaikan pengantar tadi, saya melihat seperti ada anak muda yang berapi-api menyampaikan ilmu. Saya katakan tadi, Abah seperti syabab menyampaikan ilmu. Syabab adalah seorang pemuda. Kaum muslimin, seluruh sahabat-sahabat kami dalam majlis az-zikra yang Masya Allah jibaku siang malam mereka, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan mereka di antara para kekasihnya di langit sana. Amin ya rabbal alamin. Akhir-akhir ini tanpa pernah saya rencanakan, saya digelari orang Ustadz akhir zaman. Padahal seluruh kita manusia akhir zaman, guru akhir zaman, kiai akhir zaman, karena memang kita sedang hidup di akhir zaman. Saya akhirnya pasrah, ridho dan ikhlas dikasih stempel Ustadz akhir zaman. Spesialisasi saya ketika di Timur Tengah adalah tafsir dan akidah. Saya fokus dalam pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan akidah. Seandainya Bapak Ibu melihat di YouTube beberapa ceramah saya, dan ke depan saya bertekad ingin mengkhatamkan tafsir Al-Quran dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amanah ilmu yang ada. Termasuk pembahasan akhir zaman, ingin saya lebih rincikan lagi agar umat dapat mengetahui seluk-beluk akhir zaman ini lebih tajam. Pertemuan kita di Masjid Az-Zikra ini kita belah menjadi dua. Yang pertama, menjelang zuhur saya akan sampaikan tentang pengantar atau asas akhir zaman.
Saya akan uraikan kepada Bapak Ibu, kita memang benar-benar hidup di akhir zaman. Ini yang pertama. Selepas sholat zuhur, jika memungkinkan, saya sampaikan dua hal. Yang pertama, membedah tentang Dajjal. Dan yang kedua, ini kita jadikan penutup, persiapan dan amalan apakah yang harus kita segera lakukan dalam rangka menyambut huru hara dan petaka-petaka besar akhir zaman, agar kita termasuk di antara hamba Allah yang selamat agama, selamat dunia, selamat akhirat. Ini yang paling penting. Kalau ada yang sudah berniat hanya sampai zuhur, maka baiknya urungkan lagi niatnya. Belum tentu Allah akan kasih rezeki seperti hari ini, dan belum tentu seorang hamba Allah Zulkifli Muhammad Ali masih punya umur sampai besok. Hari ini adalah milik kita, maka pastikan jangan lepas kemana-mana. Hari ini kita raja dari waktunya, maka jangan sampai kita diatur oleh waktu yang lain yang tidak lebih penting daripada ini. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah sekalian yang saya muliakan, tentang akhir zaman. Di dalam hadis sahih Imam Muslim, Umar ibn Khattab, semoga Allah ridha kepadanya, bercerita, ketika kami sedang duduk-duduk mengelilingi Nabi Muhammad, bainama nahnu julus inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idh tala'a alaina rajul syadidu bayadhi thiyab syadidu sawadi sya'ar la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu ahadun minna. Tiba-tiba datang seorang lelaki ke tengah-tengah kami, sangat putih baju jubahnya, bersih sekali, sangat hitam rambutnya, lebat ikal, dan bersih sekali, wajahnya pun menawan. Tidak nampak orang ini tanda-tanda habis melakukan safar yang jauh. Lah dulu itu nggak ada pesawat, dulu itu tidak ada mobil. Kalau orang lepas dari safar ketahuan Pak, mukanya kusut, rambutnya semrawut, bajunya juga lusuh. Tapi ini nggak nampak sedikit pun, bersih banget. Mendadak muncul. Satu kota Madinah nggak ada yang kenal dengan laki-laki ini. Fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasnada rukbatih ila rukbatih. Dia duduk tepat di hadapan Nabi, diadunya kedua lututnya dengan kedua lutut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi. Kedua telapak tangannya dia letakkan di atas kedua paha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, face to face, wajah melihat kepada wajah, menatap mata kepada mata, kayak udah akrab sekali. Langsung dia bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Hai Muhammad, kabarkan kepada saya tentang Islam. Maka Nabi menyampaikan rukun Islam yang 5. Ini akhirnya menjadi dalil oleh para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang rukun Islam yang 5 itu. Mana dalilnya? Ini hadisnya. Setelah Nabi menjawab, apa kata orang ini? Sodaqta. Jawaban engkau benar. Fa'ajibna minhu yas'aluhu wa yusaddiquh. Heran kami dengan orang ini. Dia yang datang, dia yang bertanya, dijawab Nabi pertanyaannya, dia pula yang membenarkan. Siapa nih orang? Dia kembali bertanya, akhbirni anil iman. Kabarkan kepadaku tentang iman. Apakah iman itu? Nabi menjawab dengan rukun iman yang 6. Setelah Nabi menjawab, sekali lagi dia berkata, sodakta. Bagus, jawaban ini juga tepat.
Kemudian dia bertanya tentang ihsan. Nabi menjawab, an ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau sedang melihat Allah. Jika tidak mampu engkau beribadah kepada Allah, engkau yakin Allah sedang melihat kepada engkau. Itu yang ihsan. Barulah dia bertanya, matas sa'ah, hai Muhammad, kapan kiamat terjadi? Di mana-mana engkau menyampaikan kiamat sangat dekat, kiamat sudah sangat dekat. Kami ingin kepastian Muhammad, matas sa'ah, kapankah kiamat itu akan terjadi? Tepatnya kapan? Nabi sebagai seorang as-sadiqul masduq menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Sorry, untuk pertanyaan yang ini tidaklah orang yang ditanya lebih tahu daripada orang yang bertanya. Saya tidak tahu. Kesimpulan ini menjadi pegangan ulama ahlus sunnah wal jamaah sampai hari kiamat. Tidak seorang pun makhluk, tidak seorang pun manusia di bumi ini sampai kiamat yang tahu kapan kiamat itu akan terjadi, tanggalnya, bulannya, tahunnya. Ke depan, kalau bapak semua, ibu-ibu mendengarkan ada ramalan kiamat, bagaimana prinsip kita? Wajib diingkari, jangan pernah percaya, tolak mentah-mentah. Siapapun yang menyampaikannya, sehebat apapun orang yang menyampaikannya, hafal seluruh kitab di muka bumi ini, bukan hanya Al-Quran, bukan hanya kitab-kitab yang lain, bukan hanya buku-buku kuning, bukan, semuanya dia hafal. Karomahnya Masya Allah, dari sini ke Mekah cuma 1 detik. Hujan lebat dia nggak basah, dibakar nggak terpanggang, nggak mempan dengan senjata tajam apapun. Kalau ngomong petir keluar dari mulutnya. Jenggotnya dari sini sampai ke Singapura. Dia berani menyatakan kiamat akan terjadi pada tanggal anu, bulan anu, tahun anu. Wajib kita mengatakan kamu pendusta. Tidak ada ramalan kiamat. Allah juga memutuskan dalam Al-Quran, yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha. Mereka orang-orang itu bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang kiamat, kapan akan terjadinya? Fima anta min dzikraha. Engkau senantiasa memperingatkan umat, kiamat sudah dekat, kiamat sudah dekat. Sekarang mereka bertanya kepada engkau, kapan kiamat itu? Ila rabbika muntahaha. Hanya Allah Rabbmu yang tahu pastinya kiamat itu terjadi kapan. Ini pegangan kita. Maka kita menguraikan tentang akhir zaman, bukanlah menyampaikan tentang kiamat akan terjadi tanggal, bulan, tahun anu. Tidak, saya hanya akan menyampaikan inilah kita di akhir zaman. Persis saat Nabi sudah angkat tangan, saya nggak tahu, lalu beliau ditanya, akhbirni an amaratiha, kabarkan kepada saya Muhammad tentang ciri-ciri kiamat sudah dekat. Nah, pertanyaan yang ini, apa kata Nabi? Kalau ini pertanyaan ente, ini gua banget ini. Saya bisa jawab kalau pertanyaan yang ini. Ciri-cirinya, tanda-tandanya saya sampaikan. Di dalam hadis ini Nabi menyebutkan antalidal amatu rabataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asyah yatatawaluna fil bunyan. Setelah Nabi menjawab begitu, orang ini langsung berdiri, dia pergi. Umar dicolek oleh Nabi. Umar, ente tahu itu orang siapa? Enggak ya Rasul. Kejar, tangkap dia, bawa kemari, giliran kita yang tanya itu orang siapa? Siap ya Rasulullah. Umar pun berdiri. Bapak tahu langkahnya Umar bin Khattab ini, Pak,
2 kali langkahnya para sahabat. Dia orangnya tinggi. Dalam sejarah disebutkan, Umar kalau naik kuda perang, kakinya tidak digantungnya di stirap, dibiarkannya lepas, kudanya jalan, 2 ujung kakinya bisa membuat 2 garis di jalan. Tinggi gede Umar, dia menyusul langsung. Padahal baru aja pergi itu orang. Umar ngelihat kiri kanan dah nggak ada. Ya Rasulullah, he's gone. Dia udah pergi ya Rasul, udah nggak tahu kemana. Innahu Jibril, kata Rasul. Itu tadi adalah malaikat Jibril. Atakum liyu'allimakum dinakum. Datang kemari khusus ingin ngajarin kalian semua isi agama ini. Jadi isi agama dalam hadis itu ada 4. Islam, iman, ihsan, dan ilmu tentang tanda-tanda kiamat. Ini penting Pak. Kalau mau belajar agama ini, belajarlah dari Islam, fikih-fikih. Belajar tentang iman, tauhid, akidah. Belajar tentang ihsan, ya, yang berkaitan dengan sufi dan segala macamnya. Belajarlah tentang ilmu tentang tanda-tanda akhir zaman, karena kita akan ada di tengah-tengah itu. Baik. Jawaban Nabi ini yang paling penting kita bedah. Antalidal amatu rabataha wa antaral hufatal uratal alah ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Ciri kiamat sudah sangat dekat adalah jika engkau memasuki satu zaman, orang yang hidup pada zaman itu dulunya mereka miskin-miskin, kere-kere, penggembala ternak, saking miskinnya mereka tidak punya alas kaki dan telanjang dada. Yatatawaluna fil bunyan, tiba-tiba mereka menjadi kaya raya, berkuasa, berlomba-lomba, berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi. Jika zaman itu engkau temukan, jarak masa antara engkau dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Ini hadis Imam Muslim. Di dalam hadis Imam Ahmad, Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, siapakah yang engkau maksud? Miskin, penggembala ternak, tiba-tiba menjadi kaya raya, dan mereka berkuasa, lalu mereka berlomba-lomba, berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi. Siapakah yang engkau maksud itu, wahai Rasulullah?" Jawaban Nabi sangat menakjubkan. Humul Arab. Humul Arab. Mereka adalah bangsa Arab. Lihat ini hadis, lihat realitanya sekarang. Sebelum minyak bumi ditemukan, Arab masih namanya Jazirah Arab. Miskin Pak, gurun Sahara luas, tandus, seperti nggak punya masa depan, nggak punya harapan. Masyarakatnya memang mengandalkan beternak semampunya. Tapi saat minyak bumi dijumpai, ditemukan, apa yang terjadi Pak? Mereka langsung berubah menjadi negara petrodolar. Masing-masing mendirikan negara sendiri-sendiri. Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, Oman, dan Yaman. Masya Allah, lihat apa yang mereka buat hari ini. Lihat saja di Arab Saudi, di sekitar Masjidil Haram, mereka sudah membangun gedung-gedung yang menakjubkan. Mata dunia tertuju dan terarah ke sana. Gedung-gedung yang lebih tinggi daripada bukit-bukit yang ada. Kayak tenggelam Ka'bah dibuatnya kaum muslimin. Lihat Masjid Nabawi dikitari oleh hotel-hotel bintang 5, besar-besar dan tinggi-tinggi, mewah-mewah. Silahkan datang ke Riyadh. Gedung-gedung yang dibangun di masa Pangeran Salman dulu masih menjadi pangeran, sangat menakjubkan, yang menyulap Riyadh menjadi kota metropolitan ala Eropa. Silahkan datang ke Taif, negeri gersang, tandus, dan panas. Hari ini Taif disulap menjadi kota yang menawan dan menakjubkan. Silahkan datang ke Jeddah. Siapa yang tidak kenal dengan Jeddah? Persimpangan dunia, pusat perdagangan Timur Tengah, menjadi kota yang sangat menyilaukan mata. Itu baru Arab Saudi. Sekarang kita lihat Kuwait. Ada punya rezeki, silahkan lihat bagaimana ibu kota Kuwait. Allahu Akbar. Duit bagi mereka sudah tidak ada serinya. Masya Allah, mereka bangun gedung-gedung super mewah yang membuat mata-mata dunia memang harus mengangguk-angguk penuh ketakjuban. Sekarang lihat Abu Dhabi. Abu Dhabi ibu kotanya Qatar. Bapak akan
betah tinggal di sana dan tidak percaya kalau sedang ada di Arab. Lihat Dubai, bahkan gedung tertinggi di dunia hari ini adanya di Dubai, namanya Burj Khalifa. Burj Khalifa ketinggiannya 828 meter. Ini gedung tertinggi nomor 1 dunia saat ini. Arab itu Pak. Gimana sekarang? Masya Allah, sudah selesai perlombaan membangun gedung? Tidak. Di Jeddah hari ini masuk tahun ke-6. Di tepi Laut Merah sedang dibangun gedung yang akan mengalahkan gedung tertinggi di dunia yang ada di Dubai. Gedung yang ada sekarang ini direncanakan selesai tahun 2018. Nama gedungnya Kingdom Tower. Proyek ini langsung dipegang oleh Pangeran Al-Walid bin Talal. Ketinggian gedung direncanakan 1,2 kilometer. Arab. Siapakah orang yang kau maksud ya Rasulullah? Humul Arab. Mereka adalah bangsa Arab. Jika zaman itu sudah engkau temukan, maka jarak masa antara engkau dengan terjadinya kiamat sudah sangat-sangat dekat. Ini yang pertama. Yang kedua, ibadah Allah yang kami muliakan, ada yang bertanya nanti, Pak Ustadz, kami ada baca hadis, kami ada dengar Ustadz Kiai menyampaikan, selama di bumi ini masih ada orang yang masih kenal dengan Allah, masih dapat melafazkan kalimat Allah, walaupun sisa 1 orang lagi, Allah akan tunda kiamat 40 tahun lagi. Lah Pak Ustadz, kita kan sekarang 1,7 miliar banyaknya di bumi, berarti lama lagi tuh kiamat Pak Ustadz. Ya kan? Betul? Ada yang beralasan dengan hadis ini, hadis itu betul, memang ada. Tapi penjelasannya gimana? Lihat berikut ini. Nabi dalam hadis Imam Ahmad, dinyatakan hadis ini sahih oleh Syekh Ahmad Syakir, takunun nubuwah fikum masyaallah an takun. Umatku, kata Nabi, akan menjalani fase sejarah 5 fase. Setelah fase ini habis, yang kelima, seluruh umatku habis di muka bumi. Lihat 5 fase. Yang pertama kata Nabi, takunun nubuwah fikum masyaallah an takun. Fase yang pertama adalah fase kalian dipimpin oleh nabi kalian, fase kenabian. Boleh saya menulis? Yang agak jauh, fokus, lihat, perhatikan. Takunun nubuwah fikum masyaallah an takun. Bismillahirrahmanirrahim. Lima fase. Fase yang pertama Nabi menyebutkan fase kenabian. Yang memimpin umat adalah langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma yarfa'uha Allah idza syaa'a ayarfa'aha. Allah pasti akan mengangkat fase itu jika menurut Allah waktunya dah habis. Fase ini telah berakhir dengan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kalian masuk pada fase kedua. Thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Lalu kalian masuk pada fase kekhalifahan dengan konsep kenabian. Yang memimpin umat Islam adalah para khalifah Rashidah. Dan Rasulullah langsung menyebutkan lama fase ini hanya 30 tahun. Thumma yarfa'uha idza syaa'a ayarfa'aha. Fase ini akan Allah angkat, akan berakhir jika menurut Allah waktunya sudah habis. Wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah akhir dari fase yang kedua. Kemudian kalian masuk pada fase ketiga, kata Nabi. Thumma takunu mulkan 'abdan. Fatakunu masyaallah an takun thumma yarfa'uha idza syaa'a yarfa'aha. Fase yang ketiga, kalian akan dipimpin oleh para khalifah-khalifah yang menggunakan sistem kerajaan. Ini adalah fase yang ketiga. Gelar pemimpinnya tetap khalifah, akan tetapi
Sistem yang mereka gunakan sistem kerajaan. Kaum muslimin, Rasul mengatakan fase ini pasti akan berakhir. Ternyata sejarah membuktikan dan sepakat ahli sejarah menyebutkan fase yang ketiga telah tutup. Fase yang ketiga ini paling panjang, 1228 tahun. Diisi oleh 3 dinasti. Dinasti Bani Amawiyah, dinasti Bani Abbasiyah, dan dinasti Bani Utsmaniyah. Fase yang ketiga ini telah berakhir dengan runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Utsmani di Turki pada tanggal 3 Maret 1924. Maka sejak ini umat Islam sudah kehilangan kepemimpinan di muka bumi. Tidak ada satupun khalifah yang memimpin umat Islam lagi. Dan setiap ada upaya untuk menegakkan imarah Islamiyah, daulah Islamiyah, di bumi hanguskan oleh kekuatan blok timur dan blok barat. PBB akan sepakat menghabisi seluruh upaya-upaya mengembalikan khilafah Islamiyah. Kita masuk pada fase yang keempat. Fase ini akan saya buat lebar, bukan berarti dia panjang waktunya, tidak. Hanya saja kita akan banyak menguraikan perkara-perkara yang kita sedang ada di sini sekarang. Fase ini Nabi mengatakan mulkan jabariyan, fase kekuasaan yang diktator. Jadi para penguasa di muka bumi ini seluruhnya diktator. Tidak ada khilafah Islamiyah. Ini fase tidak ada khilafah Islamiyah. Ingat baik-baik. Kita sekarang ini hidup pada fase di mana tidak ada khilafah Islamiyah. Maka kalau ada pengumuman sudah berdiri khilafah Islamiyah, sementara kita sedang ada di sini, itu pernyataan yang tertolak. Oleh sebab itu, pengumuman ISIS yang mengumumkan bahwa mereka adalah khilafah Islamiyah September 2014, menurut konsep hadis dan menyepakati seluruh ulama satu bumi ini menolak bahwa itu adalah khilafah. Ini bukan zaman khilafah. Ini adalah zaman kediktatoran yang memimpin dunia. Pada zaman ini beratnya keadaan Islam nggak dapat disebut, Pak. Tekanan dan serangan yang dihadapi oleh Islam bertubi-tubi dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah, dari dalam, dari luar, luar biasa. Islam betul-betul digoyang. Pondasi-pondasi ajaran Islam betul-betul dihabisi sehabis-habisnya. Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wa ya'ballah illa yutimmun nurah. Bagaimanapun mereka berusaha memadamkan Islam, Allah akan pertahankan Islam itu akan tetap ada. Hanya saja umat Islam pada fase keempat benar-benar jadi bulan-bulanan. Umat Islam hancur lebur, babak belur di mana-mana. Pada masa ini orang-orang yang beriman, imannya tanggung-tanggung, pasti akan jatuh, Pak, nggak mampu bertahan. Jadi kalau jadi orang beriman di fase ini jangan tanggung-tanggung, mukmin haqqan sekalian. Jangan tanggung-tanggung. Kalau tanggung jatuh. Kata Rasulullah, yusbihur rajulu fiha mu'mina wa yumsi kafira. Paginya masih beriman, sorenya udah kafir. Yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Sorenya masih beriman, besok paginya udah kafir. Kapan kejadian ini? Pada fase keempat. Di fase keempat ini fitnah terus menanjak naik. Terus menanjak naik sampai kepada puncaknya, dan demi Allah pada saat itu umat Nabi akan terpisah menjadi 2 kelompok saja. Mukmin haqqan yang tidak bercampur dengan kemunafikan sedikit pun, atau munafik haqqan yang tidak ada iman sedikit pun. Dan mayoritas umat Nabi mau cari aman, mereka bergabung dalam komunitas munafik haqqan. Na'udzubillah. Kaum muslimin yang kami muliakan, pada fase keempat Nabi menyebutkan dalam hadis sahih Bukhari, sahih Muslim, la ya'ti 'alan nasi zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Tidaklah akan datang kepada manusia nanti suatu zaman, melainkan orang yang hidup pada hari itu melihat hari-hari yang mereka jalani ternyata lebih buruk daripada hari sebelumnya.
Hari esok lebih buruk daripada hari ini. Makin ke depan makin semakin buruk keadaan. Zaman yang dimaksud oleh Nabi adalah fase keempat. Coba saja Bapak perbandingkan kita 10 tahun yang lalu dibandingkan sekarang, carut marut yang mana Pak? Keadaan sekarang, baik secara moral, secara pendidikan, secara mental, secara ekonomi, secara politik, carut marut yang mana? Kita sekarang atau beberapa tahun yang lalu? Jelas, makin ke depan, Bapak jangan mimpi, Ibu jangan mimpi keadaan akan menjadi baik, tapi malah semakin buruk. Yang mungkin menjadi lebih baik adalah iman kita, yang mungkin menjadi lebih baik adalah amal kita, tetapi keadaan, alam, sosial, politik, ekonomi, jangan pernah bermimpi. Makin ke depan makin tajam keadaan yang harus kita hadapi. Ini fakta. Bandingkan saja debu asap yang kemarin kita merasakan se-Indonesia, bagaimana dengan debu asap tahun sebelumnya? Mana yang lebih tebal? Kemarin. Untuk berikutnya debu asapnya seperti apa? Mungkin berbentuk dukhan lagi, bukan lagi debu asap. Wallahu a'lam. Musibah jamaah haji bulan Zulhijjah yang kemarin ini, bandingkan dengan musibah jamaah haji Zulhijjah tahun sebelumnya, mana yang lebih banyak musibahnya? Banyak yang kemarin. Lihat kaum muslimin, kekacauan yang terjadi di Timur Tengah tahun yang lalu dibandingkan tahun sekarang, lebih carut marut tahun yang sekarang. Kedepannya akan lebih parah. Bencana demi musibah di mana-mana susul menyusul juga jauh lebih hebat, lebih berat daripada sebelumnya. Intinya pada fase ini kita akan melihat umat Nabi betul-betul dibelasah sejadi-jadinya. Wallahi, seandainya iman kita tanggung-tanggung, berislam gak mau kafah, saya khawatir kita termasuk yang tidak mampu bertahan, lalu berguguran di atas jalan dakwah, berguguran di atas jalan Allah, tidak termasuk di antara hamba yang diakui lagi oleh Allah. Wa minan nas may ya'budullah ala harf, in asabahu khairun itma'anna bih, wa in asabahu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah. Di antara manusia ada yang menyembah Allah di pinggir-pinggir. Kalau baik aja keadaan, dia tenang. Tapi kalau ada musibah dan ujian, maka mereka segera lari ngacir. Dia lepaskan dan dia tinggalkan agamanya. Khawatir Pak, di fase keempat, fase akan banyaknya kemurtadan dari umat Nabi di muka bumi ini. Perlu saya sampaikan ini, agar setelah disampaikan, Bapak periksa diri masing-masing dan keluarga. Apakah kualitas iman kami sekeluarga sudah siap menghadapi petaka dan bencana akhir zaman? Jika belum, segera di-upgrade. Jika belum, segera diperbaharui dan diperkuat. Pastikan setiap kita, qu anfusakum wa ahlikum nara. Pastikan setiap kita memastikan dirinya dan keluarganya tidak termasuk di antara yang hancur, hanyut dan celaka, murtad dan sengsara. Lanjut. Fase keempat ini pasti berakhir. Nanti saya akan fokus di sini. Fase keempat ini pasti berakhir, sekarang belum. Langsung masuk pada fase yang kelima. Ini adalah fase di mana Rasulullah SAW sebutkan umat Islam dan manusia di muka bumi ini jumlahnya sudah menjadi sepi. Manusia sudah jadi sepi di bumi. Sebab apa? Pada fase ini sangat banyak nyawa-nyawa di muka bumi yang berterbangan. Karena musibah, karena bencana, karena peperangan, pembantaian segala macamnya terjadi di penghujung fase yang keempat. Masuk di sini dunia tenang, setenang-tenangnya. Bumi saat itu sudah kembali dipimpin, ini fase kelima ya, dipimpin oleh khilafah ala minhajin nubuwah ta'ummul arda. Di hadis yang lain, khilafatan ala minhajin nubuwah thumma sakat. Fase penutup, khilafah akan kembali tegak di muka bumi. Dunia akan kembali dipimpin oleh umat Islam, dan Allah janjikan ini dalam Al-Quran. Quran surat An-Nur surat 24 ayat yang ke-55. Allah bersumpah, Allah berjanji, kalian akan kembali menjadi pemimpin di dunia. Sebelumnya kalian telah memimpin dunia,
lalu kalian mengalami kekosongan kepemimpinan, dan Allah janji kalian akan kembali menjadi khalifah di muka bumi. Janji Allah di surat An-Nur. Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu syaratnya apa untuk sampai ke sini? Syaratnya umat Islam benar-benar ada di puncak ketidakberdayaan, barulah Allah berikan kemenangan. Makin ke atas berarti makin berat yang akan dijalani oleh umat Nabi, barulah Allah beri kemenangan. Aneh saja, di New York Times, majalah Amerika Serikat paling bergengsi, CIA, intelijen Amerika Serikat, berani memberikan pernyataan seperti ini, Pak. Dunia di masa depan akan kembali digenggam oleh khilafah Islamiyah. Menurut hitungan kami, kata CIA, menurut hitungan kami, dunia akan kembali dipimpin oleh khilafah Islamiyah tahun 2020. Tahun 2020. Jika yang mereka katakan benar, sekarang 2016. Berarti sudah sangat dekat untuk sampai ke fase kelima. Jawaban dari kita adalah jangan percayai dan yakini yang mereka katakan, sekedar dengar dan tahu nggak apa-apa. Ya. KGB Rusia, intelijen Rusia mengatakan puncak jaya-jayanya khilafah Islamiyah masa yang akan datang adalah pada tahun 2025. Ini menurut KGB Rusia. Kalau CIA mengatakan startnya 2020, menurut Rusia puncak-puncak jayanya 2025. Sementara kita dengarkan dari Nabi, fase kelima hanya berlangsung dari 7 tahun, 8 sampai 9 tahun paling lama. Berarti hanya anggaplah paling lama 9 tahun saja. Fase kelima ini enggak lama. Jangan mimpi, jangan berpikir 1000 tahun, sekian ratus tahun, enggak nyampe. Hanya 7, 8 atau 9 tahun saja fase ini berakhir. Siapakah yang memimpin bumi umat Islam pada masa ini? Cucu kandung keturunan Nabi Muhammad dari ahlul baitnya, Al-Mahdi. Ya, Al-Mahdi. Beliau yang akan memimpin. Jumlah wanita dibandingkan laki-laki pada fase kelima, 1 laki-laki berbanding 50 wanita. Udah mulai mikir. Udah nggak kepikiran lagi saat itu. Saatnya poligami. Pada saat ini kaum muslimin, kaum lelaki 1 berbanding 50. Pada kemana tuh laki-laki? Di fase keempat penghujung, Allah mengangkat sebanyak-banyaknya kaum lelaki di muka bumi ini dalam agenda-agenda yang telah dijadikan takdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan saya bacakan yang membuat bapak-bapak bersiap-siaplah menyongsong takdir. Kita nggak lama lagi. Kita yang laki-laki, ibu-ibu bagaimana? Ada persiapan khusus yang mesti ibu persiapkan. Semoga ibu-ibu yang ikut dalam majelis ilmu pada pagi hari ini termasuk ibu-ibu akhir zaman yang masih beriman. Amin. Baik kaum muslimin, fase ini pasti berakhir kata Nabi. Pasti berakhir. Jadi jika fase pertama dimulai oleh Nabi, ini adalah start, dan fase kelima adalah finish. Di sini umat Islam habis sehabis-habisnya. Umat Islam habis sehabis-habisnya serentak. Apa yang terjadi? Terjadi tanda besar kiamat yang ketujuh di sini. Tanda besar kiamat yang ketujuh yang mewafatkan seluruh umat Nabi dan orang Islam, orang beriman di muka bumi ini serentak di muka bumi, habis sehabis-habisnya. Ingat kaum muslimin, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, jarak masa antara saya diutus dengan umat saya wafat serentak di muka bumi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Hadis ini statusnya dhaif jiddan. Karena dhaif jiddan, adabnya sampaikan status hadis itu dan tidak boleh dibina di atasnya akidah dan keyakinan. Cukup sekedar umat tahu
Tapi sampaikan kepada mereka, jangan dijadikan sebagai akidah, jangan dijadikan sebagai keyakinan. Hanya karena jalur hadis ini turuknya banyak, maka naiklah statusnya kepada hasan li ghairi. Rasulullah menyebutkan, umur umat saya sejak saya diutus sampai kepada wafatnya serentak umat ini, di sisi Allah hanya 1 hari saja. 1 hari saja di sisi Allah umur umat Nabi ini. 1 hari di sisi Allah, kita menghitung di dunia berapa, Pak? Buka surat As-Sajdah ayat 5. 1000 tahun. Yudabbirul amra minas samai ilal ard thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaru alf sanatin mimma ta'uddun. 1 hari Allah menghitung, kamu di dunia menjalaninya 1000 tahun. Maka Nabi mengatakan, sejak saya diutus, dengan wafatnya serentak umatku di Mekah bumi, Allah takdirkan buat mereka hanya 1 hari saja. Nabi diam sebentar, lalu Allah menambahkan setengah hari lagi. Allah menambahkan setengah hari lagi. Nabi menutup hadisnya, semoga umatku tidak menjadi lemah karena Allah menambahkan untuk mereka setengah hari lagi. Lihat, 1 hari 1000 tahun, setengah hari berapa? Maka para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak sedikit yang mengatakan umur umat Nabi di muka bumi ini lebih dari 1400 tahun, tidak akan full sampai 1500 tahun. Hitungan Hijriyah. Hitungan Hijriyah. Sekarang kita Hijriyah tahun berapa sekarang? 1437 Hijriyah, Pak. Hijriyah. Kalau Hijriyah berarti setelah Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Menghitung Hijriyah itu dari sini kan? Padahal menghitung umur umat Islam bukan dari sejak Nabi hijrah, tapi sejak Nabi diutus sebagai Nabi dan Rasul. Artinya ada 13 tahun di Makkah yang belum digabungkan kemari. Gabungkan lagi. 1450 yang sudah jalan. Seandainya kita hitung full saja 1500, artinya umat Islam hidup di daratan, di permukaan bumi ini hanya tersisa 50 tahun saja ke depan. Wallahu a'lam. Kalau begitu, adakah sesuatu yang pantas untuk diperebutkan dari dunia ini? Adakah sesuatu yang pantas untuk ditamakkan dari dunia ini? Adakah sesuatu yang pantas dari dunia ini yang kita bakhilkan, yang kita pelitkan? Adakah daripada dunia ini yang pantas untuk jadi rebutan sehingga kita mau putus silaturahmi, sehingga kita mau bertumpah darah dan berperang, sehingga kita melalaikan kehidupan yang akan kita songsong? Tidak pantas, kaum muslimin. Dunia yang sebentar lagi akan kita tinggalkan. Dunia yang sebentar lagi dipaksa oleh Allah untuk meninggalkannya. Tidak lama lagi. Ustaz, itu kan hadisnya dhaif. Iya. Kalau begitu kan kita tidak perlu yakin dan percaya dengan itu. Benar. Tetapi mengilmuinya adalah hak kita. Mengetahui adalah hak kita. Menurut para ulama ahli hadis, kalau hadis dhaif jadi kenyataan, maka dia statusnya sudah sama dengan hadis sahih. Taib kaum muslimin yang kami muliakan, perkataan Rasulullah tetap lebih kita dengarkan daripada perkataan selain daripada beliau, walaupun status hadisnya dhaif. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, Rasul bersabda, umatku tidak akan mengalami kiamat. Dunia ini tidak akan pernah kiamat sampai 10 tanda besar kiamat muncul seluruhnya. Apabila yang pertama sudah keluar, yang kedua pasti menyusul dengan cepat, yang ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Harazatun manzumatun fi silk, yuqta'u silkun yatba'u ba'daha ba'da. 10 tanda besar kiamat ini, kata Nabi, persis seperti 10 butir-butir marjan yang di tengah-tengahnya ada ruangan kosong, lalu dimasukkan tali antar satu butir dengan butir yang lain, dihubungkan oleh tali tersebut, mirip seperti butir-butir tasbih.
Di bagian bawahnya dikasih simpul sehingga tertahan butiran itu keluar. Iyuqta'u silkun, ketika simpul itu dipotong, apa yang terjadi? Butiran pertama keluar. Bagaimana butiran kedua? Langsung menyusul. Yang ketiga, keempat, kelima, keenam, susul menyusul dengan sangat cepat. Antara jarak butiran pertama keluar dengan kedua sangat dekat. Jangan fikir sampai ribuan tahun, ratusan tahun, puluhan tahun. Tidak, sangat dekat. Kalau yang pertama sudah keluar, yang kedua pasti di belakangnya menyusul. Yang ketiga menyusul lebih cepat lagi. Yang keempat lagi lebih cepat. Seterusnya seperti itu. Harazatun manzumatun fi silk. Yutsba'u silkun yatsba'u ba'duha, yuqta'u silkun yatsba'u ba'duha ba'dan. 10 tanda besar kiamat ini 7-nya akan disaksikan oleh umat Nabi. Kita umat Nabi masih hidup di bumi sempat menyaksikan yang 7 ini. 3 yang sisa akan disaksikan oleh orang-orang kafir saja yang masih tersisa hidup di dunia. Apa yang 7? 7 itu 4-nya ada pada fase keempat, ya. Kemudian 3-nya terjadi pada fase kelima. Mari kita saksikan bersama-sama uraiannya berikut ini. Kalau Bapak Ibu membaca buku-buku tentang hadis-hadis fitnah akhir zaman, insya Allah Bapak Ibu akan bingung membacanya. Sebab hadisnya seperti tumpang tindih, Pak. Kayak nggak tertib, nggak teratur. Ini menyebabkan orang, walaupun dia orang alim, kalau dia tidak berdalam-dalam, dia akan penuh dengan kebimbangan dan kebingungan. Kemana nih perginya hadis, kemana? Sejak tahun 2003 saya mencoba membedah kitab-kitab, bermajlis dengan para ulama, bermulazamah dengan ulama ahli hadis, dan saya pastikan kepada mereka, akhirnya urutan berikut insya Allah ta'ala, urutan yang lebih banyak dipegang oleh para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari hadis-hadis yang sahih bahkan mutawatir. 10 tanda besar kiamat. Yang awal, ini yang pertama, tanda besar kiamat yang pertama, bumi dibungkus oleh dukhon. Bumi dibungkus oleh dukhon. Gelap bumi ini selama 40 hari 40 malam. Dukhon. Dukhon. Ya. Dukhon. Dukhon ini adalah kabut asap, kabut debu yang sangat panas dan sangat tebal. Saking panasnya, kata Rasulullah SAW, orang-orang kafir sampai melepuh kulit mereka. La ilaha illallah, panasnya kayak dalam oven, Bu. Saking panasnya, orang kafir loh ya. Dan dari lubang hidung mereka mengeluarkan asap, dari mulut mereka mengeluarkan asap, dari lubang dubur mereka juga mengeluarkan asap. Mata mereka seperti mau lepas dan keluar dari sarangnya. Telinga mereka seperti mau pecah, jantung mereka seperti panas terbakar. Orang-orang kafir dan orang-orang yang beriman hanya imannya menyimpang. Orang-orang Islam yang hobi buat dosa dan maksiat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sama tersiksanya seperti orang kafir. Akan tetapi umatku yang beriman, imannya lurus dan amal soleh mereka banyak sebelum itu terjadi, mereka aman. Saat dukhon sudah lenyap, matahari kembali nampak, orang-orang yang beriman dan yang amal solehnya banyak sebelum kejadian itu hanya seperti terserang flu dan demam saja. Kulitnya utuh, tubuhnya utuh, dia sehat, dia selamat, hanya seperti terserang flu dan demam saja. Tapi orang kafir, orang Islam yang hobi berzina sebelum kejadian itu, orang Islam yang hobi minum minuman keras, orang Islam yang hobi menelantarkan salat, orang Islam yang hobi durhaka kepada kedua orang ibu bapaknya, orang Islam yang masih hobi makan riba, orang-orang Islam yang masih banyak berbuat dosa dan maksiat, dia sama tersiksanya seperti orang-orang kafir. La haula wala quwata illa billah. Dukhon ini 40 hari 40 malam. Bumi ini gelap gulita. Kalian tidak mampu membedakan kapan siang, kapan malam. Bahkan salah seorang di antara kalian mencoba mendekatkan telapak tangannya ke arah wajah, lam yakad yaraha,
tak mampu melihat apa-apa saking tebalnya dukhan itu. La haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin yang kami muliakan, setelah dukhan hilang, lenyap, apa kejadian? Besok harinya manusia dikejutkan dengan musibah lanjutan. Semua teknologi sudah berhenti, semua teknologi sudah berakhir. Listrik tidak ada lagi, sinyal sudah hilang, mobil tidak bisa dihidupkan, pesawat tidak bisa dibawa terbang. Semua yang memanjakan manusia dari teknologi dan penemuan-penemuan modern berakhir. La haula wala quwata illa billah. Kenapa? Ada penyebabnya yang akan saya uraikan nanti dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saya bahagia, saya bangga, saya bersyukur dikasih oleh Allah kesempatan bisa bicara dengan sebanyak-banyak manusia seperti sekarang di sini. Dan saya yang paling bersyukur sekali, Abah, dikasih waktu 6 jam. Ini yang lama saya rindukan. Saya rindu bisa bicara lebih lama. Dan selama ini saya hanya bisa melampiaskan itu di Malaysia. Di Malaysia, dari pagi sampai menjelang maghrib saya bicara akhir zaman. Di sini kali pertama di Indonesia saya akan berbicara 6 jam. Kaum muslimin, ini belum apa-apa dibanding yang mulia Rasulullah. Rasulullah kata para sahabat, bicara tentang akhir zaman, sejak lepas sholat subuh beliau naik ke atas mimbar. Beliau ceramah sampai masuk waktu zuhur. Masuk waktu zuhur beliau turun mengimami kami sholat berjamaah. Habis zuhur naik lagi ke atas mimbar, lanjut sampai asar. Asar beliau turun mengimami sholat asar, lepas itu naik lagi, lanjut sampai maghrib. Sehingga kata para sahabat seperti Abu Hurairah berkata, tidak ada seorang pun di antara kami yang berani beranjak dari tempat duduknya. Yang ingat dengan apa yang Nabi sampaikan adalah yang paling banyak catatannya dan yang paling kuat hafalannya. 1 hari penuh, Pak. Jadi masih kalah anak muda seperti Zulkifli kalau menyampaikan ini. Maka ketika Abah Rauf tadi mengatakan jangan pergi kemana-mana ya, ini sunnahnya memang demikian. Dalam majelis ilmu, sahabat telah membuktikan setianya mereka mendengarkan. Mereka tidak berani keluar. Apalagi materi kita saya bedah 2, materi amalan dan persiapan apakah yang harus segera kita siapkan dan kita kerjakan sekarang, itu selepas zuhur.